warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zakiah Daroja. Ya, kali ini saya ingin sharing tentang untukmu pejuang buah hati. Ya. Menjadi pejuang buah hati itu termasuk sesuatu yang berat, ya. Beratnya karena kita mengalami tekanan dari dalam diri kita sendiri, juga mendapatkan tekanan dari orang-orang di luar diri kita. Saya juga termasuk orang ya yang sedang menjadi pejuang buah hati gitu ya. Dan saya sudah menikah selama 10 tahun dan itu memang banyak sekali lika-likunya untuk bertahan gitu ya, untuk sampai pada kesadaran saya yang sekarang ini. Itu banyak sekali benturan-benturannya. Dan saya merasakan sendiri bagaimana benturan-benturan di dalam batin saya itu bergejolak gitu ya. Untuk sampai pada kesadaran saya saat ini itu banyak sekali mencurahkan air mata ya, bahkan nangis darah dan sebagainya, mungkin bisa diibaratkan seperti itu. Saking lumayan berat sebagai pejuang buah hati ya, tantangan yang saya hadapi itu cukup berat. Sampai akhirnya saya memutuskan bersama teman-teman untuk membentuk sebuah komunitas permata hati. Itu karena saya terdorong ya, dan bersama teman-teman alhamdulillah ada yang mau untuk diajak kerjasama gitu ya, terdorong untuk membantu atau mendampingi gitu ya para sesama pejuang buah hati untuk lebih tegar ya, lebih kuat batinnya, karena memang ini sesuatu yang tidak mudah, tantangan hidup yang cukup berat yang dialami oleh sebagian perempuan ya yang sudah menikah dan belum dikaruniai anak dalam waktu yang cukup lama. Tantangan dari dalam diri sendiri yang menjadi beban itu ya, misalnya karena kita jadi menganggap diri kita tidak normal ya, diri kita berbeda dengan perempuan lain. Perempuan lain itu mudah memiliki anak sementara kita enggak gitu ya. Ketekanan untuk keinginan memiliki anak yang sangat tinggi, sehingga itu justru menambah beban di dalam batin kita ya. Tekanan kita merasa minder ya, insecure gitu ya, untuk tidak memiliki anak itu membuat kita kadang, untuk sebagian perempuan itu membuat jadi minder dan lain sebagainya. Itu tekanan-tekanan yang datang dari dalam diri kita sendiri. Itu saja sudah cukup berat gitu ya untuk kami menanggulanginya. Lebih-lebih lagi, tekanan juga datang dari luar diri kita ya, dari orang-orang di sekitar kita, bahkan mungkin dari orang yang nggak mengenal kita ya. Misalnya orang yang di lingkungan kita ya, pasangan kita gitu ya, orang tua kita, mertua kita, saudara-saudara kita ya, teman-teman kita. Kadang mungkin omongan mereka adalah omongan yang biasa, tetapi buat kami yang merasa sedang berjuang untuk memiliki buah hati, itu adalah sebuah tamparan yang sangat keras, bahkan kadang terasa sangat nyelekit gitu ya. Misalnya ada yang bilang, bikin anak kok susah amat, kan itu mudah aja bikinnya. Atau, loh sudah lama menikah kok belum punya anak, gimana sih, nggak bisa bikin apa? Atau bahkan ada yang terus terang mengatakan, wah kalau sudah bertahun-tahun nggak punya anak mah mungkin mandul dan sebagainya. Ya itu tuh perkataan yang sangat tajam ya, menusuk ke dalam jantung hati para perempuan pejuang buah hati. Dan terkadang itu justru datang dari orang-orang terdekat kita ya, saudara-saudara kita, orang tua kita dan sebagainya, yang mereka mungkin menganggap itu tuh wajar-wajar saja buat mereka. Tetapi buat kita ya, para pejuang buah hati, itu sesuatu yang sangat dalam, dan itu sangat membuat kita sangat mungkin membuat perempuan pejuang buah hati itu stres. Bahkan kadang ada orang-orang yang nggak kenal kita ya, cuma kenal di sosmed ya, cuma kenal di lewat internet dan sebagainya, tetapi mereka langsung mengejudge ya, menghakimi kita. Oh nggak punya anak karena gini-gini, oh mungkin kurang ini, kurang itu dan sebagainya. Ataupun mungkin memberikan nasihat yang nggak kita minta gitu ya. Nah, nasihat mungkin mereka menganggap itu suatu care ya, cara mereka untuk perhatian kepada kita dan sebagainya. Tetapi itu tuh bukan sesuatu yang kita minta, dan itu tuh justru
menyinggung ya, menyakiti, bahkan membuat kita tuh bisa jadi tertekan itu tadi. Karena tekanan-tekanan yang dihadapi oleh para pejuang buah hati itu memiliki dampak yang luas gitu ya. Bisa menjadi hubungan antara suami dan istri ini nggak harmonis gitu ya, saling menyalahkan, saling menuntut ya, karena adanya banyak tekanan itu tadi, sehingga nggak harmonis hubungan di dalam rumah tangganya gitu. Terus ada juga yang sampai membuat mereka berpisah ya, karena tekanan-tekanan ini ya, tuntutan dari orang tua, tuntutan dari mertua, membuat bahkan ada yang sampai berpisah karena hal ini. Bahkan ada yang sampai depresi berat gitu ya, akhirnya stres gitu ya, akhirnya halu, berpura-pura hamil palsu dan sebagainya karena mendapatkan tekanan ini dan harapan yang sangat tinggi untuk bisa memiliki anak dan sebagainya, itu bisa membuat jadi depresi. Nah, kali ini saya mencoba untuk men-sharingkan pengalaman saya ya, yang sudah selama 10 tahun menikah dan belum dikaruniai anak, dan alhamdulillah sampai saat ini hubungan saya dan suami justru semakin harmonis, dan mudah-mudahan kedepannya juga semakin harmonis lagi gitu ya. Nah, perjalanan seperti apa yang saya alami gitu ya untuk bisa bertahan sampai saat ini, dan saya merasakan jauh lebih baik ya dibandingkan hati saya yang dulu gitu ya. Nah, menurut saya ada beberapa hal yang mungkin buat kita para pejuang buah hati itu bisa kita terapkan di dalam diri kita masing-masing. Yang pertama itu merasa bersyukur dulu ya. Kita merasa bersyukur bahwa kita dikasih seorang pendamping hidup ya. Di luar sana banyak sekali para perempuan yang belum memiliki jodoh. Nah, kita yang sudah diberikan jodoh gitu ya, kita bersyukur sekali gitu ya. Allah sudah memberikan kita pendamping hidup yang akan menemani kita sepanjang usia kita. Mungkin hal yang wajar ya, ke seorang perempuan yang menikah pastinya ingin memiliki buah hati gitu ya. Tetapi pada kondisi-kondisi tertentu, orang-orang seperti kita gitu ya, mungkin akan berbeda dengan orang lainnya. Tetapi kita masih bisa mensyukuri hal-hal lain yang Allah anugerahkan kepada kita ya. Nah, kita bisa mulai untuk merasakan syukur dulu dengan hal-hal yang sudah Allah anugerahkan kepada kita ya, pasangan hidup kita, rezeki kita, kesehatan kita, orang-orang yang baik kepada kita dan sebagainya. Itu bisa untuk membuat kita tuh tidak hanya fokus kepada hal yang belum kita miliki. Ketika kita hanya fokus pada hal yang belum kita miliki, misalnya belum memiliki anak gitu ya, kita tuh akan sulit sekali untuk bahagia. Sebesar apapun nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, jadinya kayak nggak ada bentuknya gitu, kayak nggak ada wujudnya, karena kita hanya fokus kepada anak yang belum kita miliki. Nah, kita bisa memulai dengan mensyukuri apa-apa yang sudah Allah anugerahkan kepada kita saat ini ya, sehingga kita tuh bahagia meskipun kita belum memiliki semua yang kita harapkan, terutama kita belum memiliki anak itu tadi. Dengan kita bersyukur, mudah-mudahan justru ya Allah melihat kita adalah orang yang pandai bersyukur, sehingga mungkin ketika suatu saat Allah nanti memberikan kita amanah anak, kita tuh bisa mensyukurinya dengan sepenuh jiwa gitu ya. Jadi kan banyak tuh orang-orang yang memiliki anak tapi malah justru jadi beban buat mereka. Nah, mudah-mudahan kita yang diberikan waktu panjang gitu ya dalam menunggu buah hati, justru kita diberi waktu untuk berlatih gitu ya, untuk memiliki hati yang bersyukur. Terus yang kedua, kita perlu memahami bahwa perjalanan hidup kita di dunia ini tujuannya hanya satu, yaitu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjalanan hidup kita di dunia ini itu murni perjalanan antara kita menuju Allah saja. Sementara orang-orang yang dihadirkan di dalam kehidupan kita adalah sebagai sarana pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui orang-orang ini, termasuk anak kita nanti gitu ya. Jadi orang tua, suami, saudara, rekan-rekan dan juga anak adalah sarana pengabdian kita. Nah,
Dengan kita memahami bahwa perjalanan ini adalah perjalanan kita sendiri menuju Allah, itu kita akan menjadi sungguh-sungguh menjalani pengabdian kita saat ini. Saat ini kita menjadi istri, ya kita fullkan pengabdian kita sebagai istri. Saat ini kita menjadi seorang yang bekerja kepada instansi pemerintah ataupun kepada sebuah perusahaan dan sebagainya, ya itu kita sedang mengabdi di situ. Ya, kita diberikan orang tua, ya kita lakukan pengabdian yang tulus kepada orang tua saat ini juga. Ya, karena pengabdian ini tuh luas, sehingga orang-orang yang dihadirkan kepada kita itulah jalan kita mengabdi. Termasuk ketika nanti kita diberikan seorang anak, itu juga jalan kita mengabdi. Anak itu bukan milik kita, ya. Anak itu hanya titipan yang diberikan oleh Allah untuk kita menjadi jalan pengabdian kita di situ. Nah, dengan kita memahami ini, kita nggak menuntut terlalu berlebihan gitu ya. Apalagi sampai menyalahkan Allah gitu ya. Kenapa saya nggak dikasih anak gitu sekarang gitu ya. Tetapi justru kita mampu mengoptimalkan tugas kita saat ini. Karena semua itu ada waktunya, semua itu ada masanya. Mungkin saat ini kita memang belum dikaruniai anak. Mungkin masanya mau tahun depan atau mungkin tahun depannya lagi gitu ya. Allah berikan karunia itu. Atau apabila seumur hidup kita mungkin memang tidak diberikan anugerah, diberikan anak gitu ya. Ya berarti jalan pengabdian kita memang bukan menjadi seorang ibu. Ini memang berat gitu ya untuk dipahami oleh seorang perempuan yang ingin memiliki anak. Ini memang berat, tetapi ini bisa mengurangi kadar ya penderitaan kita, karena kita jadi memahami bahwa perjalanan ini adalah murni perjalanan kita menuju Tuhan kita. Karena menjadi ibu, menjadi orang tua itu juga bukan hal yang mudah ya. Ketika kita nggak siap menjadi orang tua, hanya kepengin memiliki anak ya, hanya untuk melampiaskan ego kita bahwa kita tuh bisa kok punya anak gitu ya, kita tuh ingin kok punya anak, hanya sebagai itu aja gitu ya. Kita nggak siap sebenarnya untuk mendidik mereka menjadi tumbuh menjadi insan yang kamil gitu ya. Itu juga lumayan berat ya, harus mendidik, harus menafkahi ya. Kita harus memiliki kesabaran yang tinggi untuk mendidik seorang anak, itu nggak mudah ya. Kita bisa melihat orang-orang di luaran sana yang memiliki anak, justru anaknya menjadi pelampiasan kemarahan ya, menjadi pelampiasan traumanya si orang tua, kan itu malah kasihan. Nah, kita diberi waktu yang panjang, mungkin Allah membuat kita ya, menginginkan kita untuk belajar menempa diri kita dulu, sehingga ketika suatu saat Allah berikan anak, kita sudah siap untuk menjadi orang tua yang benar gitu, menjadi orang tua yang baik, mudah-mudahan seperti itu. Terus yang ketiga, kita manfaatkan waktu kita yang belum memiliki anak ini untuk menumbuhkan diri kita sendiri ya, baik lahir maupun batin, untuk lebih baik dari waktu ke waktu. Sayang sekali jika kita melewati waktu demi waktu hanya untuk menyesali atau menangisi nasib sendiri gitu ya. Kenapa belum memiliki anak, gitu ya. Hanya untuk itu sangat sayang sekali. Jadi kita diberi waktu panjang, justru kita bisa ya untuk memanfaatkan waktu ini untuk semakin memperbaiki diri kita ya. Yang dulu mungkin masih emosional, kita bisa belajar lebih sabar. Termasuk kita juga belajar untuk lebih harmonis lagi dengan pasangan kita ya. Yang dulunya mungkin banyak pertengkaran gitu ya, kita mencoba ya sedikit demi sedikit untuk lebih harmonis lagi dengan pasangan kita. Ini adalah momen-momen yang sangat berharga gitu ya, waktu-waktu yang sangat berharga untuk kita manfaatkan dengan sebaik mungkin, untuk kita lebih baik lagi sebelum nantinya kita menjadi orang tua betulan gitu. Terus yang keempat, ketika kita sudah mampu ya meningkatkan kualitas batin kita, apa-apa yang dulu dikatakan orang ya, dikatakan oleh keluarga kita gitu, yang terasa menyakitkan gitu ya, mungkin ketika kita sudah lebih baik lagi batinnya, kata-kata mereka tuh sudah tidak lagi menyakiti ya. Karena orang lain tidak akan pernah bisa menyakiti diri kita kecuali kita yang mengizinkannya
ya. Kalau kita mengizinkan diri kita sakit, ya itu akan sakit. Tetapi kalau diri kita tidak mengizinkan rasa sakit di dalam batin kita, ya itu tidak akan hati kita tidak akan terasa sakit. Mungkin ini juga nggak mudah ya. Ini nggak mudah membuat seseorang yang sedang berjuang dengan dirinya sendiri untuk tidak merasa sakit ketika ada orang yang menyinggung ataupun memang sengaja untuk menyakiti, itu memang tidak mudah. Tetapi ketika kita mau berupaya gitu ya, bahwa itu adalah sesuatu yang kita tidak bisa kontrol. Orang lain mau ngomong apa gitu ya, itu kita nggak bisa kontrol itu. Yang bisa kita kontrol adalah perasaan kita, batin kita, itu yang bisa kita kontrol. Mungkin kita tersinggung ya ketika ada yang bilang hanya perempuan yang melahirkanlah yang disebut perempuan sejati, misalnya kayak gitu ya. Itu kan buat orang-orang yang belum memiliki anak itu adalah sesuatu yang sangat menyakiti. Tetapi ketika kita menyadari bahwa orang lain itu omongannya nggak bisa kita kontrol ya, kita nggak bisa mengendalikan orang lain mau ngomong apa kepada kita, kita jadi bisa memposisikan perasaan kita. Wah, itu anggap aja dia memang lagi bermasalah mungkin gitu ya, sehingga dia dengan mudah menyakiti para perempuan yang pejuang buah hati. Kita bisa frame gitu ya, memframe sudut pandang pemaknaan kita terhadap kalimat orang lain itu dengan frame yang memberdayakan kita. Mungkin dia sedang bermasalah gitu ya, sehingga dia menginginkan orang lain sakit gitu. Tetapi ketika kita bisa mengendalikan perasaan kita, emosi kita ya, pikiran kita dengan memframe apapun perkataan orang yang gak enak itu dengan pemaknaan yang positif, mudah-mudahan kita tidak sakit hati lagi ya, karena kita gak mengizinkan kita tersakiti. Nah, untuk bisa seperti ini memang gak mudah. Pelan-pelan, saya saja untuk sampai pada kesadaran saat ini itu butuh waktu 10 tahun gitu ya. Itu pun kadang masih ada yang membuat menyinggung ya, tetapi nggak lama gitu. Misalnya ada yang bilang, oh ini mungkin kurang tirakat misalnya kayak gitu ya. Mungkin kurang ibadahnya kurang dekat kepada Allah misalnya. Nah, itu kan hal-hal yang mungkin sekilas itu bisa kita tuh merasa tersinggung gitu ya. Tetapi itu nggak lama-lama kita bisa men-frame-nya, kita men-switch gitu perasaan kita lebih baik lagi. Yaitu kembali lagi yang ke pertama tadi, kita merasa bersyukur dengan kondisi kita saat ini. Lalu saya juga ingin mencaringkan kepada teman-teman semuanya yang mungkin bukan pejuang buah hati gitu ya, mau baik laki-laki maupun perempuan, untuk menahan omongan-omongan yang mungkin berpotensi melukai orang-orang yang belum punya anak ya, terutama keluarga-keluarga dekat. Malah justru kadang yang menyakiti itu justru pasangannya sendiri gitu ya, karena terlalu menuntut ya, karena menyalahkan dan sebagainya. Itu sangat melukai para perempuan ini ya. Jika teman-teman adalah pasangan atau suami dari para perempuan pejuang buah hati, saya mohon sekali ya, bantulah para istri-istri ini gitu ya, untuk disupport gitu. Perempuan pejuang buah hati ini sudah tertekan dengan yang terjadi pada dirinya. Ketika pasangannya saja tidak mendukungnya, itu tuh sangat melukai. Jadi mohonlah kepada para suami ya, yang istrinya saat ini masih menjadi pejuang buah hati, untuk mensupport ya, untuk memberikan kasih sayang yang full gitu ya, untuk memberikan dukungan ya, menerima istri Anda apa adanya. Itu tuh sebuah support yang sangat dibutuhkan. Karena para perempuan ini tuh udah depresi dengan dirinya gitu ya. Kalau nggak disupport oleh pasangannya sendiri, orang yang terdekat dengan dirinya, siapa lagi yang mau mensupport? Dengan support dari pasangan ini tuh paling tidak perempuan ini itu akan jauh lebih kuat ya. Ketika ada omongan yang nggak enak dari orang luar ya, ada teman untuk gendu-gendu rasa gitu ya, untuk melimpahkan unek-unek dan sebagainya itu kepada suaminya. Nah, kalau suaminya ini nggak mendukung,
gimana ini nasibnya para perempuan, apalagi sampai justru dari pasangannya sendiri yang memberikan tekanan. Itu berat sekali ya. Jadi untuk para suami yang perempuannya atau istrinya masih menjadi pejuang buah hati, mereka sangat membutuhkan support Anda, kasih sayang Anda yang tulus gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman jadi nantinya itu lebih kuat ya untuk menjalani tantangan kehidupannya itu. Terus yang berikutnya, mungkin ya karena culture kita itu memang entah itu peduli atau mungkin terlalu kepo gitu ya dengan urusan orang lain, sehingga kadang-kadang menanyakan anaknya sudah berapa, kok anaknya nggak ada, kok belum, sudah berlama-lama menikah belum punya anak, dan pertanyaan-pertanyaan sejenis lainnya gitu ya, yang itu akan membuat para pejuang buah hati ini tertekan. Saya sudah lama sekali ya tidak kepo dengan urusan orang lain, entah itu yang belum menikah ataupun itu sudah menikah tetapi belum punya anak dan sebagainya. Saya sudah lama sekali untuk tidak menanyakan hal itu ya. Untuk orang-orang yang belum menikah, ditanya-tanya menikah itu juga sebuah tekanan ya. Untuk yang sudah menikah dan belum punya anak, itu juga ditanya-tanya juga itu menjadi tekanan. Mungkin buat kita yang bertanya itu kayaknya biasa aja gitu ya. Tetapi buat orang para pejuang buah hati itu tuh sebuah tekanan tersendiri. Apalagi sampai keluar nasihat-nasihat yang tidak diminta. Itu seyogyanya tidak kita berikan gitu ya. Kita nggak melakukan itu karena itu akan melukai para perempuan pejuang buah hati, kecuali memang dia minta gitu ya, meminta saran bagaimana dan sebagainya, silahkan. Tetapi kalau kita hanya sok tahu gitu ya, sok ingin menasehati, sok merasa lebih benar dan sebagainya, stop. Itu melukai para perempuan pejuang buah hati ya. Sejak sudah lama ya saya tidak ingin kepo dengan kehidupan orang lain gitu ya, karena saya sendiri merasakan ketika dikepoin itu nggak enak. Mungkin teman-teman yang suka kepo dengan kehidupan orang lain, ketika ditanya-tanya ya urusan pribadinya mungkin juga nggak nyaman, karena saya yakin semua orang itu memiliki tantangan hidupnya sendiri-sendiri. Mungkin ada yang sudah menikah dan memiliki anak gitu ya, mungkin ada tantangannya sendiri, entah ekonominya, entah kesehatannya, entah lingkungannya, entah pasangannya dan sebagainya, mesti ada tantangannya. Maka yuk kita saling support yuk. Untuk perempuan-perempuan pejuang buah hati ini, mereka sangat rentan, sehingga kita cukup mendoakan saja. Kalaupun mungkin kita akan peduli gitu ya, cukup mendoakan kepada dia gitu ya. Untuk misalnya kita nggak diminta nasihat, ya nggak perlulah kita memberikan nasihat-nasihat yang kita nggak, yang mereka nggak tanyakan atau mereka nggak minta gitu. Karena itu seperti sebuah penyalahan ya, ketika seseorang menasehati kita dan kita nggak minta, tuh kayak kita disalahin gitu. Nah itu nggak enak banget. Sebenarnya untuk culture orang luar ya, orang barat yang nggak suka kepo dengan kehidupan orang lain itu bagus gitu ya, karena nggak ada intimidasi rasanya gitu. Tetapi memang culture kita tuh kan masih seperti ini ya, pengen tahu, pengen nanya-nanya gitu. Nah mudah-mudahan dengan sharing video saya ini kita bisa mengurangi lah untuk kekepoan kita ke orang lain, karena bisa jadi orang yang kita tanya itu tidak berkenan. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan kali ini ya. Untuk para pejuang buah hati, semoga tetap semangat ya, melakukan ikhtiar lahir dan batin gitu, dan tidak mudah stres ya apabila mendapatkan tekanan dari lingkungan kita. Dan untuk orang-orang di lingkungan para pejuang buah hati gitu ya, mohon untuk supportnya, karena para perempuan buah hati ini memang rentan, berat ya untuk menjalani nasibnya sebagai pejuang buah hati. Jadi dengan dukungan Anda, mudah-mudahan para pejuang buah hati ini akan lebih kuat menjalani tantangan kehidupannya. Dengan begitu mungkin Anda juga akan dimudahkan dalam segala urusan kehidupan Anda. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.